Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa akan mempresentasikan materi kami dalam mata kuliah perilaku konsumen. Di sini kami dari kelompok satu yang akan memaparkan materi kami yaitu tentang teori hierarki Maslow. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori hierarki Maslow. Pada saat ini ada gambar atau foto dari Abraham Maslow dan juga gambar piramid tingkat kebutuhan manusia, yang dimana psikolog Abraham Maslow merumuskan teori motivasi manusia berdasarkan gagasan bahwa ada hierarki kebutuhan manusia. Hierarki kebutuhan Maslow terdiri dari 5 tingkat kebutuhan manusia yang diurutkan menurut tingkat kepentingannya dari kebutuhan tingkat rendah atau biogenik hingga kebutuhan tingkat tinggi atau psikogenik. Jadi dalam gambar piramid ini dari bawah itu ada kebutuhan fisiologis, yang kedua ada kebutuhan keamanan dan keselamatan, yang ketiga ada kebutuhan sosial, yang keempat ada kebutuhan ego, dan yang terakhir ada aktualisasi diri. Jadi, teori ini menyatakan bahwa individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan tingkat rendah sebelum ke kebutuhan tingkat yang tinggi. Tingkat kebutuhan terendah yang belum terpenuhi ini akan memotivasi perilaku seseorang. Ketika kebutuhan itu cukup terpenuhi, individu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan di tingkat hierarki yang berikutnya. Ketika kebutuhan itu sudah terpenuhi, kebutuhan di tingkat berikutnya menjadi motivator utama seseorang dan seterusnya hingga sampai ke aktualisasi diri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran hierarki Maslow dalam perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Nah, perilaku konsumen ini sangat berperan penting dan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan yang ingin mereka penuhi, seperti ketika seseorang ingin membeli sesuatu produk atau layanan, mereka biasanya didorong oleh kebutuhan tertentu yang ingin mereka capai atau mereka ini rasanya puas gitu setelah memenuhi kebutuhan mereka. Nah, teori Maslow ini membantu kita memahami kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut dan bagaimana mereka mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Nah, dengan memahami hubungan antara perilaku konsumen dengan teori Maslow, pemasar dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan lebih efisien. Dalam perilaku konsumen ini, kebutuhan hierarki Maslow terdapat 5 tingkat seperti yang sudah saya jelaskan pada slide awal tadi, yaitu saya akan langsung menjelaskan yang pertama, kebutuhan fisiologis. Jadi kebutuhan fisiologis ini adalah tingkat pertama dan yang paling dasar dari kebutuhan manusia yang meliputi makanan, air, udara, tempat tinggal, pakaian, dan semuanya kebutuhan biogenik. Kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang paling dasar dan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Untuk yang kedua yaitu kebutuhan keselamatan dan keamanan. Jadi kebutuhan keselamatan dan keamanan ini menjadi kekuatan pendorong di balik perilaku individu. Kebutuhan ini tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik, tetapi juga dengan ketertiban, stabilitas, rutinitas, keakraban, dan kendali atas kehidupan dan lingkungan seseorang. Jadi pada kebutuhan dan keselamatan ini, produk-produk yang memberi rasa aman seperti asuransi, sistem keamanan, dan produk kesehatan akan menarik minat konsumen yang ingin merasa aman. Di sini ada tingkat ketiga hierarki Maslow terdiri dari kebutuhan sosial seperti cinta, kasih sayang, kepemilikan, dan penerimaan. Nah, misalnya saat kita merayakan ulang tahun dengan teman-teman atau saat mendapatkan dukungan dari orang tua kita ketika kita merasa sedang di masa sulit. Nah, semua ini memenuhi kebutuhan sosial kita. Selanjutnya ada kebutuhan ego yang diarahkan ke dalam mencerminkan kebutuhan individu akan penerimaan diri, harga diri, kesuksesan, dan kemandirian juga kepuasan pribadi. Nah, kebutuhan ego ini diarahkan keluar meliputi kebutuhan akan prestise, reputasi, status, dan pengakuan dari orang lain.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan aktualisasi diri, merajuk pada keinginan individu untuk memenuhi potensi apapun yang mereka ia capai. Nah, jadi kebutuhan aktualisasi diri ini adalah keinginan seseorang untuk mencapai potensi terbaiknya. Nah, jadi dalam perilaku konsumen, berarti orang ini akan mencari barang atau pengalaman yang dapat membantu mereka tumbuh merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Misalnya mungkin mereka bisa membeli buku pengembangan diri, ikut kelas-kelas seni, bahkan melakukan perjalanan yang bermakna. Jadi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan produk, tetapi juga mendapatkan pengalaman yang bermakna dalam hidup mereka dan membuat mereka menjadi lebih bahagia. Baik, selanjutnya di sini sebelum saya ingin menjelaskan strategi pemasaran, saya ingin memperkenalkan diri dulu, yaitu perkenalkan nama saya Jimmy Haryadi dengan NIM akhir 012. Strategi pemasaran menurut Blitz Control. Strategi pemasaran adalah rancangan untuk mencapai tujuan pemasaran melalui pengembangan, promosi, dan penjualan produk atau jasa. Ada 3 strategi pemasaran dasar. Yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Yang kedua, targeting. Memiliki segmen pasar yang akan dimasuki oleh produk tersebut. Yang ketiga, positioning. Menentukan posisi produk atau jasa di pasar tersebut. Yang kedua, definisi pemasaran. Proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, harga, promosi, dan distribusi produk atau jasa untuk mencapai tujuan organisasi. Yang pertama yaitu proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, harga, promosi, dan distribusi produk atau jasa untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, kegiatan bisnis yang memfasilitasi produk nilai antara pelanggan dan penjual. Yang ketiga, proses memahami kebutuhan pelanggan dan memenuhinya dengan produk atau jasa yang tepat. Pada mix and match ini, kelompok kami pada kebutuhan dasar atau fisiologis ini mengambil contoh yaitu makanan. Mengapa makanan ini termasuk dalam kebutuhan dasar atau fisiologis? Karena makanan ini menyediakan energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sehingga makanan ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Jadi untuk strategi pemasarannya pada kebutuhan fisiologis ini bisa menggunakan visual yang menggugah selera. Contohnya tuh kayak iklan makanan yang menampilkan hidangan lezat dan mengundang selera makan. Selanjutnya yaitu kebutuhan rasa aman dan keselamatan. Kebutuhan rasa aman dan keselamatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia seperti yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Yang pertama yaitu kebutuhan fisik. Kebutuhan akan perlindungan dari bahaya, kekerasan dan kerusakan. Kebutuhan emosional, kebutuhan rasa aman dan kepercayaan. Yang ketiga, kebutuhan psikologis, kebutuhan akan kebahagiaan dan otonomis. Seperti contoh di sini, anak ini merasa nyaman ketika berada di dekat orang tuanya. Untuk emosionalnya aman, kepercayaan banyak kepada orang tuanya. Sedangkan di kebutuhan fisiologis dari contoh ini, kebutuhan akan kebebasan. Jadi anak-anak kecil ini merasa bebas ketika berada di dekat orang tua mereka tersebut.
Baik, pada slide selanjutnya yaitu tentang kebutuhan sosial atau kalau di piramid itu ada love and belonging, yaitu kita ambil contoh dari friendship. Jadi mengapa friendship? Mengapa kita mengambil contoh dari kebutuhan sosial itu friendship? Karena pada kebutuhan sosial ini yaitu ada 3 hal, yaitu tentang cinta, persahabatan, dan ada kebersamaan juga gitu kan. Nah, kita ambil dari persahabatan yang dimana persahabatan itu merupakan suatu hal yang penting. Jadi di dalam persahabatan ini juga bisa mengembangkan atau bisa menggabungkan antara beberapa orang yang mungkin mempunyai minat atau mempunyai pengalaman yang sama gitu kan. Jadi hal itu bisa meningkatkan mereka dalam bersosialisasi, terus juga di dalam persahabatan juga mereka bisa merasa dicintai atau merasa saling dibutuhkan. Nah, jadi karena sahabat itu ada untuk individu saat individu tersebut tuh sedang membutuhkan atau sedang melewati masa-masa yang sulit. Seperti itu. Next slide. Yang selanjutnya kebutuhan ego. Kebutuhan akan yaitu kebutuhan akan penguasaan dari dan pujian. Yang kedua, mereka ini kebutuhan kekuasaan, kebutuhan akan prestasi. Contohnya, kayak di contoh yang di samping ini ya. Mereka mencapai kesuksesan dalam karirnya, menerima pengakuan dari orang lain, memiliki prestasi sosial seperti yang ini. Mereka ini dari gambar tersebut, orang ini mendapat prestasi, memiliki prestasi sosial di dalam perusahaannya, maka dia termasuk dalam kebutuhan ego, menjadi pemimpin atau kekuasaan. Jadi ego mereka ini ingin menjadi pemimpin dari suatu perusahaan. Ya, setiap manusia juga mempunyai ego juga kan. Jadi ego orang tuh beda-beda. Ada yang ingin menjadi pemimpin, ada yang ingin jadi inilah, itulah, masih banyak lagi. Itulah yang disebut dengan ego. Sekian dan terima kasih. Baik, pada mix and match yang terakhir yaitu tentang aktualisasi diri. Nah, di dalam 5 tahap atau 5 piramid ini tuh aktualisasi diri itu termasuk tingkat yang paling puncak dari kebutuhan manusia yaitu aktualisasi diri. Jadi keinginan atau aktualisasi diri itu merupakan keinginan seseorang untuk mengoptimalisasikan potensi dirinya. Jadi di sini kita ambil contoh dari cita-cita. Nah, contohnya yaitu ada seseorang yang mempunyai cita-cita ingin menjadi dokter atau ingin menjadi guru. Kita ambil contoh saja ingin menjadi dokter gitu kan. Nah, mereka tuh di kemudian hari mereka punya keinginan untuk menggapai cita-cita tersebut dan berhasil menggapai cita-cita tersebut menjadi dokter seperti itu. Terus pada saat yang bersamaan juga orang tersebut itu terus mengembangkan potensi diri mereka yaitu agar menjadi dokter yang lebih profesional. Nah, dalam teori Maslow ini, hal ini tuh dikenal sebagai aktualisasi diri atau mengembangkan potensi diri dari seseorang dan menggapai hal yang mereka inginkan tersebut dan terus mengembangkan hal yang mereka punya dari diri mereka masing-masing seperti itu. Baik, berikut presentasi dari kelompok 1. Semoga pemaparan materi kita kali ini dapat dipahami dan dapat kita gunakan sebagai materi belajar kita masing-masing. Atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam dan bahagia. Terima kasih.